Haleluya. Dan perikop kita pada saat ini adalah gaya hidup orang percaya. Bagaimana sih gaya hidup orang yang percaya? Bagaimana sih gaya hidup GBI Kota Daud yang sudah Tuhan selamatkan? Bagaimana gaya hidup berjemaat yang sudah Tuhan berkati, yang Tuhan sudah selamatkan? Ya, ini yang menjadi perenungan kita, sama-sama kita belajar Bapak Ibu Saudara, karena minggu-minggu yang lalu kan itu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus surga. Jadi saya rasa api Pentakosta itu tidak akan padam bagi setiap orang percaya. Api Pentakosta itu selalu menyala bagi orang yang percaya, karena itulah yang mendorong, karena itulah yang menguatkan panggilan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu di ayat yang ke-32, mereka sehati dan sejiwa. Siapakah orang itu? Siapakah yang berkumpul dalam pasal yang keempat ini? Kita harus mengerti Bapak Ibu Saudara, siapakah orang-orang yang berkumpul di pasal yang keempat ini? Untuk kita mengetahui siapakah orang-orang yang berkumpul yang ada di pasal 4 ini dalam satu perikop ini, kita harus melihat pasal yang pertama, kedua, dan ketiga. Murid-murid Yesus, rasul-rasul berkumpul pada saat itu sebelum Yesus naik ke surga. Yesus berkata, diamlah di sini, di Yerusalem. Ada 120 orang yang percaya. Tetapi yang dahsyat, yang luar biasanya Bapak Ibu Saudara, itu di pasal yang kedua, ini Pentakosta. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, terjadi hanya satu kali. Ya, tidak ada Pentakosta yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Kisah para rasul yang kedua ini, perikop ini Bapak Ibu Saudara, Pentakosta terjadi hanya satu kali. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Perhatikan, semua orang percaya. Kalau kita melihat Pentakosta dalam konteks perjanjian lama, kita harus mengerti Bapak Ibu Saudara, karena Pentakosta perjanjian lama itu bayang-bayang dan tergenapi. Seperti apakah Pentakosta dalam perjanjian lama? Kita harus melihat Bapak Ibu Saudara, tradisi Yahudi ada 3 hari raya besar yang mereka peringati dalam satu tahun. Ya, ada 3 hari raya besar yang mereka peringati setiap tahunnya. Yang pertama hari Paskah, yang kedua hari raya 7 minggu, yang ketiga hari raya Pondok Daud. Yang tiga ini mereka selalu rayakan. Ini adalah upacara besar bagi orang Yahudi. Hari raya Pentakosta mereka rayakan yaitu untuk memperingati bagaimana mereka keluar, bagaimana Tuhan menyertai mereka keluar dari perbudakan, yaitu dari Mesir menuju tanah perjanjian. Passover, Paskah, itu mereka memperingati. Mereka bersyukur, mereka bersuka cita untuk merayakan hari Paskah itu, hari Pentakosta itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara boleh nanti membaca di kitab Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai 11, Imamat 23 ayat 15 sampai 21. Ini banyak referensi ayatnya. Orang Israel memperingati Paskah. Paskah yang mereka peringati adalah keselamatan, yaitu keselamatan keluar dari perbudakan yang harusnya mereka mengalami kematian, maut, tetapi Tuhan meluputkan mereka. Yang kedua, hari raya 7 minggu, itu yang disebut dengan Pentakosta. Hitungannya begini Bapak Ibu Saudara, Pentakosta itulah hari yang ke-50. Hitungannya adalah ketika mereka merayakan Paskah. Perhatikan baik-baik, ketika orang Yahudi merayakan Paskah, misalnya hari ini mereka merayakan Paskah, mereka harus hitung 50 hari ke depan, itu mereka akan merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu mereka rayakan adalah mereka mengucap syukur kepada Tuhan dan mereka memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itulah yang dinamakan buah bungaran. Ada yang bernama bungaran di sini? Ada yang bernama bungaran Sekitongan? Ya, itulah yang dinamakan Pentakosta dalam konsep perjanjian lama. Inilah salah satu
salah satu Bapak Ibu Saudara dari bagian dari Pentakosta. Semua umat itu memberikan yang terbaik, hasil panen yang pertama, hasil panen yang terbaik, kambing domba yang terbaik, semua yang terbaik, hasil tanaman yang terbaik, mereka berikan di depan kaki imam. Bukankah hal ini yang sangat menarik, yang luar biasa, kita takjub cara Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Kita memperingati Paskah, bagaimana Yesus mati dan bangkit. Setelah itu 50 hari Bapak Ibu Saudara, Yesus naik. Yesus mencurahkan roh. Ini tergenapi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita merayakan Paskah, orang yang sudah percaya berarti memperingati bagaimana Yesus mati dan bangkit. Ini juga yang menjadi pelajaran bagi orang percaya Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau kita memperingati atau merayakan Pentakosta itu berarti kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ini nggak bakal hilang Bapak Ibu Saudara. Konsep ini tidak hilang karena firman Tuhan ini utuh, tidak bisa dipilah-pilah. Ini nggak bagus karena memberi itu kepada Tuhan, itu rasanya berat. Jadi kemarin itu kalau merayakan hari kenaikan itu adalah memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Memberikan di depan kaki rasul-rasul. Ada di sini rasul, kalau boleh dikatakan gembala, pendeta, ya. Makanya ada wakil gembala. Kenapa harus ada wakil gembala? Kalau menerima berkat itu dari jemaat itu terlalu berat nanti kalau sendiri gembala. Ya. Ngangkat kambing, ngangkat sapi, ngangkat domba, ngangkat beras, ngangkat ini. Kelelahan itu seorang gembala, makanya ada wakil gembala. Wakil gembala pun tidak mampu, mungkin keberatan karena jemaat itu berbondong-bondong memberikan. Makanya ada para penatua, ada hamba-hamba Tuhan, ada pendeta muda, ada pendeta itu kita bayangkan Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena kasih karunia Bapak Ibu Saudara, kita tidak dituntut lagi seperti itu. Kita harus memberikan yang terbaik, yaitu hidup kita kepada Tuhan. Amin. Rahasia supaya di dalam satu komunitas, di dalam satu gereja yang menjadi gaya hidup yang perlu kita terus kerjakan, ini Bapak Ibu Saudara, gereja mula-mula. Saya sudah hitung berapa kali dikotbahkan Pak Wakil Gembala kalau itu, mulai dari Pasar Modern. Tetapi karena firman Tuhan selalu baru setiap saat, itu memberkati kita. Amin. 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 Yang saya ingat, paling sering saya ingat itu dikasih ilustrasi adalah tukar dompet. Ini momennya tukar dompet di sini kalau selalu pakai Pak Wakil Gembala. Tapi saya tidak menawarkan tukar dompet. Karena bagaimanapun Bapak Saudara pasti tidak mau karena dompet saya kosong. Ya, kita lanjutkan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Rahasia yang pertama Bapak Ibu Saudara, bagaimana jemaat mula-mula itu mereka sehati dan sejiwa. Bagaimana supaya gereja bertumbuh di dalam Kristus. Bagaimana gereja bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa. Rahasia yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara, gaya hidup yang harus kita terus kerjakan, yaitu sehati dan sejiwa. Amin. Mampu gak? Peluangnya sangat besar mampu. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Mengapa harus sehati dan sejiwa? Ini harus kita mengerti apa yang dimaksud dengan sehati dan sejiwa. Di sini Bapak Ibu Saudara, kata sehati itu kardea, yaitu memiliki hati, pikiran, jantung, bagian dalam. Berarti Bapak Ibu Saudara, kita berjemaah di tempat ini, orang percaya kepada Kristus harus memiliki sifat, yaitu satu pikiran di dalam Kristus. Tidak ada yang amin Bapak Ibu. Amin. Kita harus merenungkan Bapak Ibu, sifat kita berbeda, karakter kita berbeda. Tetapi mau tidak mau Bapak Ibu Saudara, kalau sudah di dalam orang percaya dalam tubuh Kristus, di dalam gereja, kita harus mampu untuk sehati dan sepikir di dalam Kristus. Amin. 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 Ini tidak berat mereka lakukan.
Kenapa tidak berat? Kembali lagi saya katakan, karena ada Roh Kudus di dalam hati mereka. Saya juga percaya pada saat ini, kita yang hadir semua di tempat ini, kita juga memiliki Roh Kudus yang sama. Amin. Jadi tidak ada alasan di dalam mengikut Tuhan, di dalam mengiring Yesus, tidak ada alasan, saya nggak sepakat sama dia, saya nggak suka melihat gaya dia. Firman Tuhan, kalau mau bertumbuh, kalau mau mereka mengalami mujizat, kalau mereka melihat kuasa-kuasa yang ajaib yang Tuhan nyatakan kepada pelayanan mereka, sehati, sejiwa. Apa yang dikatakan dengan sejiwa? Pseudokai, artinya memiliki prinsip hidup. Nah, ketika kita mulai sehati sepikir, kita juga harus sama-sama dalam satu prinsip dalam melayani Tuhan. Walaupun pikiran kita berbeda-beda, cara kita berbeda, sifat kita berbeda, suku kita berbeda, karakter kita berbeda, kita harus punya satu prinsip untuk melayani Tuhan. Kita semua yang hadir di tempat ini beribadah bagaimana Tuhan untuk menjamah kita, bagaimana Tuhan untuk senantiasa memberikan kita berkat-Nya, bagaimana Tuhan untuk senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, jemaat semua yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, sehati, sejiwa. Kenapa harus sehati dan sejiwa? Ini sepertinya seperti suami dan istri, harus sehati dan sejiwa. Memang sulit untuk mempersatukan suami dan istri pun. Saya membaca banyak artikel, bahkan pengalaman-pengalaman hidup para senior-senior hamba Tuhan. Mereka selalu berkata, yang namanya suami istri terus berjuang untuk sama-sama bergandengan. Nggak ada yang lulus katanya. Mau 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, semuanya nggak ada yang mulus, sama-sama untuk berjuang memberikan yang terbaik. Pasti di dalam rumah tangga ada konflik, perbedaan pendapat ada pasti. Saya yakin itu. Mungkin hanya sepele, masalah kecil, tetapi itu menjadi polemik, bisa menjadi besar, hal yang kecil. Demikian juga dalam beribadah, dalam peribadatan, di dalam bergereja, dalam berjemaat. Saya sampaikan Bapak Ibu Saudara sebagaimana firman Tuhan berkata, marilah sehati dan sepikir dan sejiwa. Tidak ada. Amin. Apa terlalu banyak konflik di situ? Kalau semuanya sedang baik-baik di dalam kehidupan kita, perekonomian kita baik, keluarga kita baik-baik, semuanya baik, pekerjaan kita baik, wajah kita mungkin mudah tersenyum dan gampang berkata, haleluya, God is good, mungkin gampang berkata. Tetapi mau tidak mau, dalam situasi kondisi sulit pun, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama harus berani di hadapan Tuhan. Pribadi lepas pribadi, kita harus memiliki sehati dan sejiwa. Ini rahasia yang pertama. Bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Mereka berkata, tidak seorang pun yang berkata bahwa hartanya, bahwa berkat-berkat yang mereka miliki, mereka berkata, ini semua kita sama-sama miliki. Mereka tidak berkata, oh ini punya saya, oh ini karena kekuatan saya, oh ini karena saya bekerja keras, oh ini karena saya memang benar-benar dari pagi sampai malam sampai pagi lagi saya bekerja, makanya saya mendapatkan semuanya ini, dan ini memang untuk saya. Mereka tidak berkata seperti itu, tetapi mereka berkata, kalau saya bahasakan sekarang ini, apalah ini semuanya, ini pinjaman, ini semua dari berkat Tuhan. Mari kita sama-sama menikmati berkat ini. Contohnya ada yang mobil baru, ya. Saya kan nggak harus beli mobil baru supaya saya bisa naikin mobil baru. Saya bisa naik di mobil Amang Sidaputar contohnya. Seperti apa sih rasanya enaknya itu di mobil Pak Sidaputar, Amang Sidaputar? Saya sudah pernah naikin, ya kan? Berarti nanti kalau ada orang yang mau menumpang cepat, dia lagi yang menumpang, janganlah kita pura-pura ada kegiatan aja, urusan segala macam, nanti dia numpang, Pak Neo itu yang menumpang. Gak usah lah. Tidak begitu. Tetapi bagaimana kita punya hati? Misalnya, kita punya berkat. Bagaimana jiwa-jiwa yang di sana yang tidak pernah hadir untuk beribadah karena kendalanya adalah kendaraan tidak ada fasilitas umum, tidak ada angkot, tidak ada ini, memang perekonomian sulit. Bagaimana kita punya hati dan pikiran supaya mereka datang beribadah kepada Tuhan? Itu
the best. Amin. Berkat itu tidak salah. Nikmatilah berkat Tuhan. Nikmatilah pemberian berkat Tuhan itu. Tetapi ada hal yang harus kita pikirkan. Di sekeliling kita sudah beribadah belum dia? Apa kendalanya? Kenapa tidak beribadah? Apalah artinya semua mobilku ini yang di garasi sampai garasinya pun gak muat lagi, kalau saya tidak memikirkan untuk jiwa-jiwa itu, menjemput jiwa itu datang ke rumah Tuhan. Apalah artinya ini semua? Yang selalu mungkin dalam pikiran mungkin, bagaimana jam berapa ke puncak, bagaimana kita menginap, bagaimana ini, itu tidak salah. Tapi di hati nurani, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, si bapak sana udah gak lama lagi beribadah, udah lama gak beribadah. Si ibu ini kenapa? Ada masalah apa? Kita perhatikan. Yang berikutnya di ayat yang ke-33, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Rahasia yang kedua, untuk bagaimana gaya orang percaya, gaya hidup orang percaya di dalam bergereja, dalam berjemaat, yaitu bersaksi. Memberikan kesaksian. Apa yang harus disaksikan? Surat ini berkata, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Apalah artinya Bapak Ibu Saudara memiliki gelar yang banyak, memiliki pengetahuan firman yang banyak, tetapi kehidupannya tidak dikuasai oleh firman? Ini yang bahaya. Kalau khotbah, luar biasa Bapak Ibu Saudara, hermeneutiknya bagus, tafsirannya bagus, tetapi yang sangat disayangkan, hidupnya tidak dikuasai oleh kebenaran firman. Beda Bapak Ibu, mari bisa membedakan. Kita memang harus menguasai firman, harus belajar, harus menggali, betul. Tetapi jangan lupa, hidup kita juga harus dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Ini yang penting, karena banyak yang kebablasan. Memang melayani bagus, khotbah bagus semuanya, bersaksi bahwa Yesus juru selamat, bagus, tidak ada yang salah. Cuma bagaimana menyaksikan kehidupan Yesus di dalam dirinya sudah Bapak Ibu Saudara berkurang-kurang nilainya. Karena kenapa? Kehidupannya tidak dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Ini yang paling penting. Bagi setiap kita orang percaya, baik hamba Tuhan, jemaat Tuhan, hiduplah dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Kita boleh menguasai firman Tuhan ini ayat per ayat. Kita sudah mantap semua perjanjian lama sampai perjanjian baru, boleh. Mau gelar sarjana teologi, magister teologi, doktor teologi, nggak salah. Yang menjadi pertanyaannya, apakah itu semua dikuasai oleh kebenaran firman ini? Amin. Jadi bersaksi, beritakanlah Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat. Jangan selalu berdebat, zaman sekarang ini kalau diperdebatkan lagi, sekali selamat tetap selamat, kalau tidak berbuat baik tidak selamat, itu sudah dari dahulu, itu abad-abad ketiga sudah terlebih dahulu, itu abad kedua sudah. Yang menjadi pertanyaannya adalah Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita harus memahami tentang bagaimana kita bersaksi kepada orang, bersaksi dimanapun kita berada. Mari coba ditampilkan Ibrani 10 ayat 10. Kita harus mengetahui ini, bahwa ketika Yesus sudah mati di kayu salib, itu satu kali untuk selama-lamanya untuk menebus orang percaya. Ini masih ulang, ya. Dan karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat 14. Ini yang harus kita saksikan kepada jiwa-jiwa sana Bapak Ibu Saudara. Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi jangan sibuk Bapak Ibu Saudara, harus berbuat baik supaya selamat. Masalah pro dan kontra itu adalah bapak-bapak gereja yang sudah luar biasa dipakai Tuhan.
Itu tidak ada yang salah Bapak Ibu Saudara. Satu berkata bahwa karena memang itu inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Yang kedua adalah, tanggapan yang kedua adalah bagaimana manusia meresponi dengan iman kepada Allah. Yes. Tidak ada yang salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita menyibukkan diri kita bagaimana menyuarakan ini, menyerukan ini di luar sana, bahwa korban tersebut satu kali untuk selama-lamanya. Kita sudah diselamatkan. Pembudusan itu Bapak Saudara. Itu poin yang pertama. Ketika Yesus sudah mati di kayu salib, kita meresponinya, berarti kita bergeser posisi kita dari lumpur dosa kepada jalan yang benar. Itu baru satu kali Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang harus orang percaya lakukan? Tidak sampai hanya sebentar, yang penting saya sudah selamat, mau berbuat apapun bebas. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kita harus berjuang hidup kudus di hadapan Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang 15. Coba ditampilkan. 1 Petrus 2 ayat 15. Ya, ayat 15. 1 Petrus 2 ayat 15. 2. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Kuduslah engkau sebab aku kudus, kata Tuhan. Ayat yang selanjutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, tentang Yesus ini jangan dipenggal-penggal. Kita harus menyampaikan bahwa Yesus sudah menebus kita sudah bergeser dari lumpur dosa ke jalan yang benar. Setelah kita berjalan yang benar, ini proses progresif, ini proses, ini praktis Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan praktek kita sehari-hari, kita harus berjuang untuk hidup kudus. Makanya gak heran Bapak Ibu Saudara, banyak sekarang ini ada beberapa yang saya lihat, saya tidak perlu sebut nama karena ini etika mimbar. Banyak sekarang yang orang percaya atau saya katakan jemaat itu kecewa kepada pemimpin rohaninya. Karena kenapa? Sekali lagi saya katakan, tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya, dengan cerminan hidupnya. Apa yang disampaikan itu tidak salah, benar adanya. Tetapi kalau mereka melihat bagaimana cerminan hidupnya sangat jauh dengan kebenaran. Makanya kita hamba-hamba Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, pendeta, majelis, diaken, kita harus selalu memberikan teladan bagi orang percaya dimanapun kita berada, apalagi dalam berjemaat. Jangan sampai nanti kita Bapak Ibu Saudara bersuruh-suruh menyuarakan, waduh haleluya, 12 kali segala macam, semua yang di sana semua melihat, hidup aja kayak gitu. Wah, kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan sebagai hamba Tuhan. Jangan disalahkan kalau jemaat itu mungkin sudah berpikir, aduh ini jauh daripada jalan-jalan Tuhan, nggak masalah. Ya tinggalkan. Kalau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kalau memang itu prinsipnya tidak sesuai lagi, carilah di mana engkau bertumbuh. Amin. Jangan terintimidasi. Aduh, ada beberapa hamba Tuhan datang ke saya 2 tahun yang lalu. Ketika dia bukan meninggalkan Tuhan, tetapi memang dia harus berpindah dari sidang A ke sidang B. Akhirnya hamba Tuhan itu mengutukinya keluar ini. Wah, enggak benar katanya. Terkutuklah kau katanya, gak dapat berkat kau. Katanya, wih, siapa dia? Kita harus pintar dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus belajar firman Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Amin. Supaya kita menjadi orang-orang percaya yang memang memiliki pengertian akan firman Tuhan dan memiliki hati nurani, dan kita menjadi teladan dan menjadi saksi. Amin. Kalau kita mau bersaksi, orang sudah tiba-tiba lihat kita sehari-hari kita, nggak bener loh, nggak usah lah, banyak ngomong loh. Memang benar Bapak Ibu Saudara. Di zaman akhir ini kita harus menunjukkan kualitas Kristus dalam hidup kita. Amin. 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 Kualitas Kristus itu di dalam hidup kita tak berpengaruh dengan mobil kita berapa, rumah kita berapa, nggak ada pengaruhnya, nggak ada hubungannya Bapak Ibu Saudara. Mau belum diberkati Tuhan, mau belum dijawab doa kita oleh Tuhan, nggak ada hubungannya. Tunjukkan kualitas Kristus dalam hidup kita. Yes. Amin. Amin. Inilah yang dilakukan oleh rasul-rasul pada saat itu. Dan lihat Bapak Ibu Saudara, pasal sebelumnya mereka bersatu hati berdoa, memecahkan roti, makan bersama, dan mereka dengan tulus hati
Pasti melakukannya, dan apa yang terjadi? Mujizat demi mujizat terjadi, dahsyat dan luar biasa. Jadi kalau mujizat itu terjadi bukan karena gembala sidang yang hebat, wakil gembala yang hebat, atau pendeta yang hebat, no. Tetapi bagaimana orang-orang percaya jemaat itu berdoa bersatu hati, berkumpul, meminta Tuhan supaya Tuhan menolong, meminta Tuhan supaya Tuhan mengulurkan tangannya, meminta Tuhan supaya Tuhan bertindak. Bukan kita memerintah Tuhan, tetapi kita minta belas kasih. Tuhan belas kasihanilah kami, Tuhan ini kami, dan Tuhan pun bertindak. Amin. Amin. Ini rahasia yang kedua. Ini gaya hidup yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Dan paling celakanya, Bapak Ibu Saudara, masuk kemarin itu saya menjemput mahasiswa, Bapak Ibu Saudara ya. Karena Pak Api nggak hadir di sini. Jangan lupa yang pedas-pedas katanya. Saya bilang saya bawa yang pahit, Pak. Jangan, Pak. Hidup ini sudah pahit katanya. Enggak, Pak, kalau pakai gula pasti jadi enak, Pak. Enggak tahu. Istri saya jadi bawa kopi itu. Oh, alhamdulillah. Nanti dibawa boleh, Pak. Amin. Tes. Ya. Sengaja membawa yang pahit dari rumah supaya kalau sudah nyampe di gereja itu jadi manis adanya. Amin. Karena ada pakai gula ya. Amin. 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 Itu. Karena saya merasa walaupun kopi itu banyak di kulkas, saya nggak merasa saya nggak menikmati sendiri. Apalah ini semua juga berkat Tuhan, udahlah saya kasih lah ini juga menikmati sama-sama. Jangan-jangan nggak dibawa di kopinya. Saya sempat ngomong gini nanti, wah Pak Leo mau ngomong doang gitu wah repot ini. Salah satunya dia berarti ini yang nggak benar. Maksud saya Bapak Ibu, kita belajar dari yang terkecil. Kita belajar dari yang terkecil, kita boleh melihat sekeliling kita. Kalau Tuhan sudah pilih kita hamba Tuhan, kalau kita sudah diselamatkan, coba lihat sekeliling kita. Rahasia yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Wih, yang terakhir cepat sekali ya. Gaya hidup orang percaya, gaya hidup GBI Kota Daud. Yang ketiga, yang pertama tadi Bapak Ibu Saudara, sehati sejiwa. Yang kedua, memiliki keberanian untuk bersaksi. Apa yang kita saksikan? Yesus Juru Selamat. Yesus satu-satunya di kolong langit ini, tidak ada yang lain. Karena banyak pengajar-pengajar palsu yang berkata bahwa salah satunya adalah Yesus jalannya kan. Salah satunya, itu sudah salah besar. Satu-satunya. Dan yang ketiga, apa rahasia kenapa mereka mengalami mujizat? Mengapa mereka mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan? Sekalipun mereka dianiaya, sekalipun mereka mengalami tekanan yang luar biasa, kenapa mereka kuat? Nah, ini rahasianya Bapak Saudara. Saya percaya di dalam kehidupan ini pasti mengalami ada suatu tekanan hidup, pasti. Di dalam kehidupan ini pasti mengalami masalah, pasti. Atau ada di sini yang tidak punya masalah? Ada? Memang dari sebagian wajahnya itu memang banyak masalah saya lihat dari depannya. Mungkin ada berkata tadi adik saya tidak lulus dalam perguruan tinggi, saya tidak lulus dalam memilih universitas terbaik, saya mungkin belum mendapatkan pasangan hidup, saya mungkin belum mendapatkan kerja yang terbaik. Bagaimana? Memang itu jadi masalah juga. Tetapi yang mau saya katakan, ketika kita berjalan bersama dengan Kristus, di balik masalah itu ada pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, mengarahkan kita kepada jalannya yang benar, kepada rencananya, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Jadi yang nggak lulus tidak masalah, itu biasa itu. Dalam kehidupan ini biasa itu. Dalam pertandingan pasti ada kalah dan menang, itu biasa. Cuma Metro Mini yang nggak bisa saling-saling. Rahasia yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Garis bawahi kasih karunia yang melimpah-limpah. Ternyata rahasia yang ketiga adalah
Gaya hidup orang percaya yang harus kita miliki sebenarnya melimpah dengan kasih. Wah, Pak Pendeta, dari saya kecil sekolah minggu saya sudah dengar tema tentang kasih ini, tapi kenyataannya di gereja saya tidak menemukan adanya kasih. Ini repot juga Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan di gereja tidak ada kasih? Tersinggung sedikit dia sudah keluar, terus ini udah langsung ngambek segala macam. Kalau ada kasih sebenarnya mudah mengampuni. Wah, itu benar. Kalau ada jemaat berkata seperti itu benar adanya Bapak Ibu Saudara. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus bisa diberikan satu masukan. Apakah itu mungkin masukan negatif kepada kita atau positif, kita harus terima. Pak Pendeta Neo, suaramu aja yang gede, kelakuanmu nol katanya. Kalau memang itu benar adanya, saya harus introspeksi diri dan saya harus berseru kepada Tuhan untuk berjuang supaya kepribadian saya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jangan menolak, supaya kita bertumbuh dan semakin bertumbuh. Amin. Kasih yang seperti apa yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudara? Tentu kasih agape. Ketika Petrus melayani Tuhan bersama-sama dengan Yesus, kemana Yesus pergi, Petrus ke sana pergi, dan Petrus berkata, sekalipun orang-orang ini tidak setia, aku tetap setia kepadamu Yesus. Bahkan sekalipun aku harus mati mengikut Engkau, aku harus ikut kepadamu Yesus. Kenyataannya ketika ada badai, hanya seorang wanita berkata, bukankah engkau yang bersama-sama dengan Yesus? Kemana dia? Engkau ada di situ? Oh enggak, saya enggak kenal dia. Menyangkal Yesus, menyangkal Petrus itu saat itu. Itu dosa yang besar Bapak Ibu Saudara, menyangkal Yesus dosa yang besar. Tapi kalau kita melihat bagaimana Roh Kudus mengubahkan hidupnya, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi kau. 3 kali. Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-domba. Poi maine, bosku, rawatlah jiwa-jiwa ini. Beri makan dan minum jiwa-jiwa ini. Kalau engkau mengasihi aku, kata Yesus kepada Petrus. Pertanyaan yang sama kepada kita. Kalau kita mengasihi Yesus, ada konsekuensi. Yes. Konsekuensi kasih itu ada Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengasihi Yesus, ketika orang menyakiti kita, kita harus mampu mengampuninya. Amin. Ketika rasanya itu sulit untuk memberi, kita harus berjuang, harus memberi. Ada seorang anak Tuhan berkata kepada saya, tolonglah saya pinjamkan duitmu, katanya. Ini saya begini-begini, kebetulan pergumulan saya sama. Wujudnya itu sama, bukan masalah pergumulan duitnya itu. Saya mau begini-begini katanya. Saya juga sama, saya bilang. Saya tidak bilang maaf ya saya nggak punya uang, saya nggak bilang seperti itu. Tetapi kebetulan pergumulan kita sama. Saya pun belum mencapai ke situ. Sama ini masalah kita, saya bilang. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang meminta tolong, kalau memang itu memang ada sama kita, jangan bilang nggak ada. Jawablah dengan jujur. Kalau memang ada kebutuhan yang mendesak, jawablah. Oh, kebetulan saya ada kebutuhan mendesak. Jangan bilang nggak ada uang. Padahal ada uangnya, itu berdosa. Apalagi kalau ada datang ini debt collector misalnya, udah diajari tuh anak-anaknya berbohong. Kalau ada ketok-ketok pintu bilang aja ya papa nggak ada, papa kerja. Datang itu. Kata papa saya lagi kerja katanya. Ya repot kalau nggak ada. Bapak Ibu Saudara, mulai sekarang kita harus memiliki suatu paradigma baru bahwa hidup kita ini bukan hanya untuk kita lagi Bapak Ibu Saudara, untuk memuliakan Tuhan. Petrus itu berat tanggungannya sampai dia nggak berkenan matinya seperti Yesus, dia nggak mampu. Karena apa? Dia menyesali semuanya dosa-dosanya, dia mau berbalik, dia mau melayani, dan akhir hidupnya dia disalibkan terbalik. Dia tidak mau sama kematiannya dengan Yesus. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, siapapun dia, Yeskel, tidak ada yang nyaman. Semua hamba Tuhan hidup di dalam ketidaknyamanan. Karena apa? Karena Injil, karena kebenaran harus ditegakkan Bapak Ibu Saudara. Di zaman sekarang ini, akhir zaman sekarang ini, kita harus melakukan jauh lebih besar dari kemampuan kita Bapak Ibu Saudara.
Mungkin orang berkata, nggak mungkinlah kota Daud seperti itu, nggak mungkinlah itu, nggak mungkin kecil kok itu kota Daud. Perhatikan, kalau hati kita, pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus, kalau kita senantiasa hati dan jiwa ada kasih, visi dan misi yang Tuhan taruhkan kepada kita, itu boleh terwujud. Amin. Amin. Dan yang berikutnya, kalau kita melihat ada akibatnya, hidup ini selalu ada sebab akibat. Akibat dari mereka bersatu hati sejiwa, akibat daripada mereka senantiasa memiliki kasih, akibat daripada mereka senantiasa bersaksi, ada akibatnya. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena mereka semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Wow, dahsyat luar biasa. Akibatnya, di dalam komunitas mereka, di dalam kisah para rasul pasal yang keempat ini, tidak ada satupun yang berkekurangan. Karena kenapa? Dampak tadi, sebab tadi, yang ketiga poin tadi Bapak Ibu Saudara, mempengaruhi seluruh kehidupan pada saat itu yang mereka sama-sama bersekutu. Satupun tidak ada yang berkekurangan. Wow, amin. Amin. Saya pastikan GBI Kota Daud semua makan, minum. Kita gereja harus berani menjadi solusi di dunia ini. Di tengah-tengah dunia yang tidak ada saat kepastiannya ini, gereja GBI Kota Daud sama-sama kita berjuang menjadi solusi bagi dunia ini. Kalau ada jemaat yang tidak makan, ada diaken toh, ada penatua, kan? Ada. Kalau memang beras itu sudah berjuang, sudah berdoa, belum ada mujizat, gereja jadi solusi. Amin. Harus berani. Amin. Kalau dunia ini berkata, lu baik, gua baik, lebih baik lagi. Lu jahat, gua bisa lebih jahat lagi sama lu. Tapi kalau gereja Tuhan harus berkata, Amin. engkau tidak makan, makanlah. Engkau tidak memiliki pakaian, pakaianlah. Gereja menjadi solusi. Amin. Gereja Tuhan bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk mengembangkan kerajaan pribadi, Yes. tetapi kerajaan Allah ditegakkan. Amin. Amin. Terpuji Tuhan. Amin. Amin. Kalau gereja Tuhan memiliki suatu paradigma sampai di sana, Bapak Ibu Saudara, dan walaupun itu mungkin berjuang kita melakukannya, lihat karya Tuhan akan semakin dahsyat terjadi di tempat ini. Amin. Amin. Kita harus care, kita harus perhatikan satu dengan yang lain. Jangan-jangan memang dia tidak makan lagi di rumah, jangan-jangan memang beras tidak ada lagi di rumah. Apa yang mau dimakan? Mungkin Bapak Ibu Saudara kita tidak bisa lagi memberikan ikannya, kita kasih solusi, kita kasih pancingnya. Amin. Amin. Kenapa mereka mampu memberi seperti itu? Kenapa mereka mampu menjual hartanya? Kenapa mereka mampu menjual tanahnya dan berikan kepada rasul-rasul pada saat itu? Kenapa mereka mampu? Karena ada kasih yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mampu mengerjakannya. Amin. Saya rasa kalau ada Petrus pada saat ini berkhotbah di depan ini, mungkin kita hampir semua mungkin mengalami kegoncangan rohani. Kenapa? Ada yang gak jujur langsung mati. Kau bilang mau jual tanah kau berjanji kau berikan ke gereja, ternyata kau jual tanahnya enggak kau berikan ke gereja sepeser pun, matilah kau. Ya, mungkin itu saya buat bahasa ininya Bapak Ibu Saudara. Tapi memang jelas Ananias dan Safira terjadi seperti itu. Makanya kalau kita belajar terus kebenaran firman Tuhan ini membuat kita semakin bersemangat, membuat kita semakin bergairah walaupun rasanya sakit, mungkin disakiti, mungkin kita gak dipandang, gak dilihat, diabaikan begitu saja. Biar saja, lakukan aja yang terbaik buat Tuhan. Amin. Tuhan lihat kok kita. Amin.
Wah, kalau dimensi seperti ini Bapak Ibu Saudara memang agak-agak dengar sedikit. Kadang-kadang gak usah dengar gitu, karena ini berat ini urusannya. Weh, saya baru mobil baru, bagaimana mau saya jual ini? Saya gak bilang jual mobil Bapak Ibu Saudara. Artinya Bapak Ibu Saudara, di dalam konsep ini, karena mereka sudah dipenuhi oleh Kudus dan mereka punya kasih, hati nurani mereka selalu tergerak menolong orang-orang yang berkekurangan. Itu maksudnya. Kalau saya bilang sekarang ini jual rumahmu, waduh, udah salah tafsir saya Bapak Ibu Saudara. Ananias menjual tanahnya. Petrus ngomong, benar segini? Iya segini. Karena kau sudah berbohong, selesailah hidupnya. Baru nyampe di depan itu, baru nyampe halaman, datang Safira kucuk-kucuk. Benar gak Safira? Benar suami lu jual segitu tanahnya? Iya benar. Matilah kau ya. Kau berbohong. Habis. Suami istri mati. Kalau Petrus berkhotbah di sini saat ini mungkin kita bayangkan mungkin. Kira-kira gimana kalau Petrus berkhotbah saat ini? Ini kan sekarang ini kan Salmineo yang khotbah. Seandainya kita putar dulu ini kisah ini, Petrus di sini khotbah. Masih hidup gak kita? Masih hidup semua gak kita? Kalau Petrus bersih, jemaat ini kota Daud, benar gak perpuluhanmu segini? Ya termasuk saya, kita semua gak ada yang hanya jemaat, enggak. Hamba-hamba Tuhan, ini kota Daud, benar gak kau memberikan persembahan ini? Jangan cuma kau khotbah saja. Bisa-bisa langsung mati semua mungkin ya. Mungkin saya membuat ini buyut Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita melihat nilainya yang saya sampaikan ini, mungkin sederhana saya sampaikan. Tetapi inilah hidup di zaman akhir ini Bapak Ibu Saudara. Inilah yang harus kita miliki, nilai-nilai seperti ini di dalam berjemaat. Nilai-nilai seperti inilah yang harus kita terapkan dimanapun kita berada. Supaya apa? Nilai Kristus itu tercermin dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi kalau pada saat ini Bapak Ibu Saudara, setelah mendengarkan khotbah ini masih ada kekurangan cicilan kita. Ini nggak ada pesan sponsor Bapak Ibu Saudara ya. Jangan Bapak Ibu Saudara berpikir, aduh gesek-gesek dulu cuma supaya memberi. Enggak, mau digesek pun gimana pun kalau nggak Roh Kudus menggerakkan nggak bakalan bisa. Yes. Mau digosok semakin sip aja nggak bakalan bisa. Hanya Roh Kudus yang bisa menyentuh hati seseorang sehingga dia mampu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sekalipun berkuar-kuar sampai berbusa-busa, muncrat-muncrat daripada ini berkata kalau nggak Roh Kudus yang menjamah, tidak akan bakalan bisa orang memberi yang terbaik kepada Tuhan. Hanya Roh Kudus yang mampu. Amin. Tapi pertanyaannya, kalau Roh Kudus sudah berbicara ke hati nurani kita, engkau bertahan-tahan itu lama-lama, nggak kau transfer ke gereja, itu urusan pribadi dengan Tuhan. Pak, memang tadi waktu khotbah sepertinya ada suara bisikan loh, saya harus transfer 5 juta ini. Gimana ya? Aduh, Tuhan bergumul dia. Dia masuk ruang doa. Beda lagi. Waktu dia di gereja masih 5 juta. Tiba-tiba waktu dia ruang doa di rumahnya dia pulang bersekutu, Tuhan, apakah benar? Karena berat 5 juta kan, berat mungkin. Tiba-tiba Roh Kudus bisikan, bukan 5 juta, 10 juta. Wah, haleluya Tuhan. Ya sudahlah, saya transferkanlah ini. Itulah yang dilakukan jemaat di Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Karena mereka sadar mereka bukan memberikan kepada rasul-rasul, mereka sadar mereka untuk memberikan kepada Tuhan. Mereka sadar mereka ada alat-alat yang diberkati Tuhan. Mereka sadar bahkan mereka hanya seorang alat, tidak ada yang lebih daripada itu. Mereka hanya sarana yang dipakai Tuhan. Kita juga sadar di akhir zaman ini, kita hanya sarana, kita hanya sementara di dunia ini. Apa artinya kita memiliki semua ada harta di dunia ini kalau kita tidak punya kasih, Bapak Ibu Saudara? Amin. Amin. Gabriel, kamu sudah umur berapa, Gabriel? Mana Gabriel? Oh dia, waduh saya lihat tadi Gabriel, luar biasa. Perdana. Kalau saya tidak berkata seperti ini, dulu mudanya saya seperti Gabriel enggak.
Cuma saya berpikir saat itu saya merenungkan Gabriel ini, perdana saya melayani musik itu, wah mungkin 1 bulan 2 bulan saya calling WL-nya, lagunya apa ya, supaya chord-chordnya pas gitu loh. Terus pengkhotbahnya siapa ya, saya tanya. Oh, biasanya kan pendeta ini kan dia kadang bisa nyanyi di awal, dia kadang bisa nyanyi di penutup. Mohon maaf, ada lagunya nggak disampaikan. Supaya apa? Nggak salah gitu loh. Takut salah nanti gitu ya kan. Tapi karena dia dipimpin oleh Roh Kudus, perdana gitu loh. Amin. Saya mau bilang Gabriel, misinya mau 2 tahun lagi sebentar ya kan. Masih terlalu jauh jaraknya ya. Haleluya. Inilah jemaat-jemaat Bapak Ibu Saudara yang senantiasa kita harus menjadi suatu gambaran dalam berjemaat. Supaya apa? Kita datang ke tempat ini nggak sia-sia. Kita tidak sibuk dengan minggu depan apa yang mau pakai baju apa, batik yang kayak gimana, lipstik yang warna apa, model rambutku seperti apa. Kita tidak sibuk dengan memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita sibuk memikirkan bagaimana ibu ini beribadah nggak sih, bapak ini beribadah nggak sih, kira-kira bagaimana. Sudah hampir 1 bulan ada yang tidak beribadah di tempat ini, saya perhatikan. Tapi saya hubungi pribadi memang. Kenapa dia nggak datang? Kemana dia? Apakah dia berkata, cuma ngomong doang itu di gereja kasih-kasih, nggak ada perhatiannya kepada saya? Kemana dia? Ayo kita cari, jangan sampai dia terhilang. Itulah kasih. Itulah kita sehati sejiwa. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Corekan akhirnya. Wah, ini luar biasa. Nanti di bawah sambil ngopi sedikit, coba tanya bendahara, Pak Penato bendahara, berapa JT lagi sih? Bahasanya gitu. Berapa JT lagi sih yang berlunasi gedung kita ini? Coba nanti sore itu. Jangan, harus senyum Bapak Ibu Saudara. Saya ngomong kayak gini, saya sebagai hamba Tuhan harus menyampaikan ini. Saya nggak menodong Bapak Ibu Saudara, enggak. Saya nggak memaksa harus ini, enggak. Roh Kuduslah yang berkarya dalam kehidupan kita. Hanya Roh Kudus yang mampu. Pendeta roh kita kalau nggak mampu mengubahkan kita, nggak mampu. Sekali tiap minggu batiknya ganti nggak mampu. Iya, dia bercanda. Hambanya nggak ada yang pedas-pedas hambanya. Karena saya berpikir begini, jujur Bapak Ibu Saudara, jujur ini saya ngomong sama istri saya. Kayaknya Ibu Xiaomi itu memang suka yang pedas-pedas. Nanti kalau kita bawa pedas-pedas ini, aduh jadi mubazir ini bagaimana ya? Saya mau nanya Ibu Xiaomi segan gitu ya. Artinya takutnya sudah dipersiapkan jadi di cancel, nggak enak saya kan? Ya udah kita datang aja beribadah besok. Ya udahlah. Ya kalau Ibu Xiaomi mau yang pedas-pedas, bersyukur kita, berarti kita nikmati bersama-sama. Bilang gitu kan? Saya ngomong sama istri saya, waduh sepanjang malam kita nggak bisa tidur. Karena kenapa? Bukan masalah yang pedas. Nah, anak yang si Eren itu habis imunisasi tiba-tiba panas, AC mati, apa semua ya begadang lah semua. Aduh, haleluya, saya bilang untuk istri saya ulang tahun, jadi dia tetap bersuka cita, tetap kuat. Jadi biasanya orang-orang yang berulang tahun itu dia ekspresinya wah luar biasa gitu ya. Ya. Berarti pedas-pedas double. Justru biar nggak double ibu saya mengalah gitu ya. Pasti Ibu Xiaomi sudah ada menyediakan yang pedas-pedas ini gitu. Saya menyediakan yang pahit sama yang manis aja. Nah inilah indahnya Bapak Ibu Saudara. Di dalam berjemaat ada sukacita. Ya, kalaupun Tuhan tegur kita lewat kebenaran firman, selama ini hidup kita ada saya memang kawan ini gak berubah dari dulu, bertahun-tahun gak berubah, bohong terus, kerjanya bohong terus. Kalau saya mau jujur di hadapan Bapak Ibu Saudara, sudah gelar doktor, sudah mau lektor kepala segala macam, dia mau diperkarakan di pengadilan karena apa? Masih kekerasan sama istri, mau dipenjarakan. Ada dia hebat, berorasi segala macam, ilmiahnya bagus, doktor teologi segala macam, dahsyat sekali. Karakternya bobrok, jemaatnya habis. Berarti Tuhan pilih
bukan karena kehebatan kita, Amin. hati kita. Amin. Yo, amin. Amin. Ya, kita semua sama-sama melengkapi di sini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Pemain musik, bang berdiri, kita semua sama berdiri. Kita